sudah. Proses connecting dari Zoom ke Facebook. Ternyata kalau connecting pakai Facebook ini ternyata harus minta verifikasi ulang karena masuknya ini ada di ini apa? Proses connecting. Nah, oke, ini sudah masuk ke Facebook ini. Nah, tapi tak pantau Facebooknya dulu ya, lihat ada yang komen atau enggak ini. Siap. Gimana kabar Om Heribertus? Waduh, kalau kabar mah tetap ganteng, Mas. Ya, alhamdulillah ini selama masa ini koneksi internet tuh enggak stabil ini Om. Oh, alah. Apa aku coba dari aku yang live di Facebooknya? Ini sudah live ini. Sudah live. Oke. Oke, ya ini sama seperti biasanya Om ya. Kalau aku live itu kan tidak pernah ada pengumuman, tidak pernah ada apa kayak posting, woro-woro lah. Yang penting kalau pengen live ya live aja. Iya, nggak apa-apa. Berbagi ya. Ini Om, apa? Banyak narasumber yang tak gantung nih Om. Gara-gara satu Pak Wawang Sukmoro itu beliau penulis buku produktivitas, coach dari Gallup itu tak gantung. Ya soalnya aku bilang ke gini, Pak dadaan ya, oh nggak bisa ini jadwal saya padat ini. Yang pertama, yang kedua kemarin Direktur Akpelmi Semarang, terus ada lagi kemarin Bu Bonita, Guru Image Consultant Indonesia. Banyaklah Om teman-teman yang narasumber yang tak gantung itu. Soalnya modal kita kan kalau pingin live ya live. Nah, sama Om Heri ini cocok kayaknya Om. Harus lah. Kalau sama saya, soalnya saya kalau di schedulein malah kadang-kadang lupa. Ya, itulah Om. Kalau orang kayak kita dengan meta program opsional itu kalau di schedule nggak jalan-jalan Om. Tapi kalau opsional ya oke. Yes, langsung running gitu Om. Iya, harus begitu memang. Tapi biasanya durabilitasnya kurang. Jadi makanya perlu nyari orang yang punya durabilitas. Kalau Pak Lurah kemarin belum tak kontak kok kayaknya lagi menyepi kayak Pak Lurah ini. Enggak kan kemarin sama juga, meriang juga dia. Nah, makanya beberapa 2-3 kali jadwal kita live internal itu kok beliau enggak nongol. Akhirnya sementara acara internal kita diliburkan dulu ya, mungkin karena lagi meriang gitu. Acara apa? Internal apa? Iya biasa lah internal sama Bang Ubed ngaji. Iya. Nah aku yang ngisi kan malah buah punya. Nah ini kan ada Zoom lah. Kalau nggak ada Zoom kita pakai StreamYard yang gratisan itu. Jadi tadi si siapa tadi? Tri Susanto tak chatting kan ya. Ajak live. Ayo live yuk. Siap. Sekarang. Aku ngaji. Ya wis lah ngaji yo. Ngajak hari Minggu katanya. Iya. Kita bahas sesuatu aja kali Mas. Ini kan nanti di-record ya? Ini record. Di Facebook kan record nanti di Facebook. Nanti di-record di YouTube juga kan ya? Ya, kalau dari Facebook nanti tak upload ke YouTube nanti. Oh ya, oke. Jadi ngebahas sesuatu aja Mas biar ada gunanya. Oke, kalau biar ada gunanya kita masuknya ke ini aja. Tentang NLP selling. NLP selling versi Umber lah. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar NLP nih.
yang untuk praktisi kan, kita udah belajar tentang definisi perbedaan yang menghasilkan perbedaan. Terus kalau menurut Om Ber, apa sih yang membedakan orang jualan yang, kan gini, ada orang jualan itu yang laris banget, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang jualan apa saja nggak laku, Om. Jual produk A nggak, ya laku tapi nggak terlalu banyak. Ganti produk laku tapi nggak banyak. Apa sih yang membedakan penjual yang luar biasa dengan penjual yang di atas rata-rata dengan yang biasa saja, bahkan bangkrut, Om? Kalau bicara dari sudut pandang NLP ya Mas ya, NLP itu kan apa ya, neuro linguistic programming ya. Jadi bagaimana memprogram bahasa otak gitu kan kira-kira istilahnya gitu ya. Nah, misalnya ada seseorang jualan produk A gitu ya, terus dia bisa laris. Kemudian orang jualan produk B, ternyata produk itu sama kayak produk A, cuman ternyata nggak terlalu laris. Ada beberapa faktor sih. Artinya, misalnya ini pendapat saya pribadi. Misalnya gini, saya pun kalau ditanya disuruh jualan, ternyata saya lebih condong masuk ke jasa dibanding ke produk fisik. Misalnya, ya pokoknya jasa lah. Bentuknya sesuatu yang nggak physically, non physical product. Nah, kalau ditanya kenapa, kadang gini, saya nggak tahu, saya sendiri nggak terlalu percaya banget. Cuman kalau bagus ya saya ambil. Cuman kalau jelek ya saya cuekin. Yang saya maksud adalah gini, misalnya ada seseorang yang ada sempat satu iklan ya bilang kamu cocoknya kerja di air gitu ya. Nah, ternyata setelah saya menelusuri versi saya, memang ada orang yang ya benar itu istilahnya, ada orang yang cocoknya kerja di air, ada orang yang cocoknya kerja di api, ada orang yang cocoknya kerja di udara, dan orang yang cocoknya kerja di logam. Misalnya kayak gitu, karena kan ada empat unsur ya, udara, air, logam, tanah gitu misalnya. Nah, ini yang menurut saya memang kadang orang hanya sekedar ikut-ikutan gitu loh. Jadi justru seharusnya sebelum seseorang memulai jualan, dia harusnya menggali ke dalam dirinya sendiri dulu. Kedengeran nggak, Mas? Yang digali ke dalam itu apa, Om? Nah, itu PR kan? Yang digali ke dalam apa kan? Jadi gini, yang digali ke dalam itu banyak orang tuh nggak tahu dia punya bakat di apa, dia maunya kemana gitu loh. Jadi dia sendiri nggak punya plan atas hidupnya sendiri. Oke, tidak punya plan. Nah, kalau kita ngomong plan itu kan nanti bisa masuk ke ranah welcome outcome. Itu agak jauh ke belakang. Kita tarik ke depan dulu lah, nyantai dulu. Nah, yang tadi saya masih kembali ke faktor yang tadi, ngegali ke dalam maksudnya gini. Kalau memang udah nggak cocok jualan produk, coba cari apa yang sekiranya bisa cocok gitu loh. Oke. Misal jual produk, jual sarung nggak laku cuma sedikit. Jual, nah ini disapa Mas Kamini, Mas Faris nih. Halo, cowok-cowok ganteng, jejak live juga ada ini Mas Kamini nih. Bebas, monggo. Oke, jadi kalau jual produk nggak sebegitu laku. Berarti jual jasa, Om ya, menggali ke dalam jual jasa. Iya, misalnya gini, ini no offense ya, Mas Ilyas ya. Jadi Mas Ilyas kan kemarin sempat jualan apa namanya jamu gitu ya. Terus sempat jualan, let's say kemarin apa namanya jahe ya. Jahe. Ya, yang di Meranggen. Tapi kalau secara nominal, secara kepuasan batin, saya melihatnya Mas Ilyas lebih puas di dunia public speaking-nya, di dunia pengajarannya, karena memang ya sudah, endingnya kita memang nggak boleh tanda kutip ya, kita sudah punya batasan-batasan yang diberikan sama Tuhan
kita sudah diberi talenta, ya sudah, itu yang kita kembangkan sebetulnya. Tapi bukan berarti gini, bukan berarti kita pasrah aja gitu. Diversifikasi itu boleh, seperti yang Mas Ilyas lakukan, diversifikasi kan sebetulnya kan, memisahkan beberapa bidang kan gitu kan. Misalnya kayak yang kondisi sekarang mau public speaking juga susah kan, karena kita mesti, ya maksudnya buat saya sendiri kalau bicara public speaking, kalau kita kelasnya online, itu secara message saya kurang berasa. Secara message, karena gini, kalau buat saya pribadi, public speaking itu it's all about body language. Nah, kalau kita bicara public speaking all about body language, ini online, ini kan public speaking saya hanya sebatas pas foto, hanya sebatas dada. Nah, sedangkan body language keseluruhan itu kan a whole body, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu bisa mempengaruhi hasil, itu bisa mempengaruhi state, itu bahasa saya. Jadi kalau untuk kelas public speaking, saya lebih condong suka ngajar gimana caranya kita public speaking itu penuh percaya diri. Public speaking itu kan endingnya kan diawali dengan percaya diri. So, gimana kita bisa percaya diri? Apakah dengan duduk pose postcard seperti ini kita bisa percaya diri? I don't think so. Jadi ya sudah, saya lebih condong, saya melihatnya kalau Mas Ilyas, oke, Mas Ilyas ini memang cocok di public speaking, dan saya merasa kepuasan batinnya Mas Ilyas lebih kerasa ketika Mas Ilyas ngajar offline gitu loh. Oke. Kan lama-lama kan kayak ketebak kan? Ya. Kita lanjut. Nah, Oke. Jadi setelah kita tadi melihat tentang faktor-faktor internal, ini pengalaman kan. Kalau kemarin kita belajar hubungan pengalaman, pikiran, dan tindakan. Nah, oke lah kita sambungkan ke jualan. Jadi tadi Om Bertus mengatakan yang asik itu, halo Pak Bambang, Coach Bambang ASB, ini sedang menonton juga. Waduh, guru saya beliau. Diundang juga nak ini? Boleh itu mah, undang aja Mas semua Mas. Nah, tadi si Mas Waris tak undang, tak tahu Mas gabung apa enggak gitu loh. Lanjut tentang apa tadi? Pengalaman. Kenapa kok Om Heribertus lebih nyaman jualannya itu jualan jasa daripada produk kalau Om Heribertus? Nggak tahu Mas, saya setiap jualan produk kayak nggak terlalu kenceng aja gitu. Jadi ya nggak tahu juga sih, mungkin saya belum terlalu kenceng banget ngejarnya atau gimana, saya nggak tahu gitu. Tapi ketika saya jualan jasa, bentuknya jasa, non physical product, saya ngerasa lebih dapat feel-nya gitu. Chemistry-nya nyambungnya di situ ya? Mungkin. Itu pengalaman. Makanya nanti nungguin Mas Ilyas buka pengajar public speaking, aku mau daftar jadi pengajar ya. Ya, sebetulnya sudah kita open, masalahnya kan PPKM ini, Maka beberapa kelas kan akhirnya kita alihkan Selasa malam itu 7:30 sampai jam 9. Sementara kita online kan dulu. Kalau untuk yang offline belum berani ini. Jangan dulu Mas. Masih keadaan masih seperti ini. Nomornya Coach Bambang ini tak taruh di yang mana ya, kok lupa ini Mas. Udahlah, nantilah nek di itu lagi. Lanjut. Iya Mas. Oke, tentang pengalaman. Oke, pikiran Kalau Om Heribertus ini kemarin kalau bilang jual produk kok enggak, katanya kurang kenceng. Tapi kalau mengcoach orang, lah kok kenceng kan, itu kan aneh. Ada apa itu juga? Nggak tahu juga Mas. Emang kayaknya ada bakatnya jadi pelatih kali, bukan jadi pemain. Pelatih ya. Ini disapa Gus Fahmi Baihaqi. Om, kepiting Om. Lobster, kita jagoannya lobster.
Oh, lobster ya. Mm-mm. Oke. Nah, berarti memang ada tipe orang itu yang cocok jadi seorang coach, jadi seorang pelatih, jadi mentor. Akan lebih hebat ketika orang itu di-coach oleh master ini dibanding master ini jualan sendiri gitu ya. Memang ada ya karakter orang seperti itu ya, Om Dar ya? Menurut saya ada, harusnya ada, karena ya talenta orang beda-beda. Let's say almarhum Robert apa Diego Maradona gitu ya, dia sebagai pemain siapa sih yang meragukan dia gitu loh. Tapi sebagai pelatih dia nggak terlalu berhasil. Uh, Pele, Pele, Pilih. Pele, Pele juga kayak gitu kan. Sebagai pemain siapa sih yang nggak tahu dia gitu loh. Tapi sebagai pelatih dia biasa aja. Jose Mourinho itu sebagai pemain biasa aja, tapi dia sebagai pelatih luar biasa. Dia punya prestasi menjadi juara di musim pertama, menjadi juara liga di musim pertamanya dia. Jadi kayak FC Porto, beberapa pengalaman dia kan, dia selalu bikin klub yang dia pegang jadi juara. Oke. Ini disapa Mas Satria nih, bikin komunitas public speaking Semarang asik kayaknya. Belum Mas? Boleh, Kalau boleh. komunitas public speaking IAI sudah nasional Mas, Indonesia Mas. Cuma Iya, untuk teman-teman Semarang memang belum tak undang biar nggak ngerusui. benar. Iya nanti aku sharing pengalaman lah kalau soal public speaking. Soalnya kebetulan memang seneng di dunia sana gitu loh. Oke. Nah, sebetulnya ya kemarin kan kita sudah ada project nih untuk public speaking untuk calon wali kota, wakil wali kota, sama apa lagi namanya? DPRD kemarin ya. DPR, DPRD itu kan Kemarin kita DPRD. sempat mau bikin nih. Masalahnya kan kita ketemunya bukan langsung dengan end user Om. Kita ketemunya maklar Om. Ajudan. Nah, kalau ketemu sama ajudan maklar itu kan biayanya nggak real gitu loh Om. Kita ngomongnya segini, bilangnya ke sana, akhirnya ya sudah lah karena kita merasa nggak klik dengan model seperti Ya itu. pokoknya kalau sesuatu itu tidak nyaman jangan dipaksain mas. Ya, Karena udah. nyangkut di tenggorokan nanti mas. Akhirnya kan nggak kita terima. Oke, kembali ke NLP selling. Setelah pengalaman, yang kedua ada pikiran Om. Pikiran. Secara umum penjual yang berhasil tuh pikirannya gimana Om? Kalau saya bilang nggak penjual yang berhasil rata-rata nggak pernah mikir mas. Nggak pernah mikir ya. Maksudnya gini, dia menargetkan penjualan sejumlah A misalnya gitu ya. Ya. Habis itu ya udah dijalanin aja gitu loh. Ibaratnya kayak nggak terlalu dipikirin, karena kalau terlalu dipikirin malah seringkali apa yang terlalu dipikirin malah nggak tercapai tuh. Oke. Jadi kalau di The Secret ya, Law of Attraction, tulis habis itu lepaskan, ya sama aja, tulis habis itu nggak usah dipikirin. Oke, good. Itu pikiran ya. Terus kalau tindakan, nah tindakan orang jualan gimana Om? Nah ini yang sering kali terjadi ya, tindakan itu kebanyakan di buku How to Steal Like an Artist gitu ya, kebanyakan kan manusia di muka bumi itu kerjanya adalah meniru, nggak ada karya yang benar-benar otentik sebetulnya. Nah kebanyakan menirunya itu mungkin mereka belum menemukan tindakannya, belum menemukan tiruan yang pas. Jadi kalau mereka sudah menemukan tiruan yang pas, let's say kayak ketemu mentor yang pas, jadilah dia besar. Atau dia belum ketemu mentor yang belum pas, ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan dengan belajar. Banyak orang kan bilang, oh gue udah belajar sama ini gagal, padahal itu belum tentu gagal. Itu mungkin jadi gini, ketika saya ngobrol sama salah satu mantan bos saya, orang asing, dia cerita, orang Indonesia tuh jago banget nyari shortcut. Iya. Saya tanya dong, karena saya sebagai orang Indonesia, saya tanya, maksudnya nyari shortcut gimana? Ya misalnya gini, lu pengen jadi sarjana,
orang Indonesia itu bukan sibuk bagaimana mempersiapkan perjalanan menuju sarjana, dia enggak. Gimana caranya gue jadi sarjana dengan cara cepat? Dia bilangnya gitu. And then akhirnya ini ketemu sama sebuah analogi. Kita itu benar-benar harus melangkah naik menuju puncak itu selangkah demi selangkah lewati satu anak tangga. Jadi bukan langsung mekangkang jauh untuk sampai di puncak, karena yang ada nanti kita kesleo pas sampai puncak gitu. Jadi apapun tindakannya, apapun yang dipikirinnya, apapun pengalamannya, sebaiknya memang dimulai dari angka-angka yang optimis tapi realistis. Jadi misalnya aku mau omset 1 miliar, sedangkan dia ngerasain megang duit 10 juta aja belum pernah. Saya lebih condong langkah pertama adalah cari paling enggak 1.000 follower pertamamu. Yang kedua cari 10 order pertama. Jadi langkah-langkahnya itu kita kecil-kecilin dulu nih, kita mau ngapain gitu loh. Karena kalau kita langsung mekangkang jauh tindakannya, kita akan ngabisin energi gitu loh. Yes, oke. Langkah-langkahnya realistis dan ekologis gitu kan. Realistis dan optimis. Oke. Nah, ini Mas Satria masih nguber ini. Kan saya member dari tahun 2013. 2013 public speaking. Iya, Ding, member waktu itu kita lagi ada kelas public speaking berbagi, Om. Di Simpang 5. Yang hadir itu beberapa orang, kita ada kenalan EO Semarang, termasuk waktu itu hadir Miss kampusnya UPGRIS, Universitas PGRI Semarang, hadir juga belajar public speaking. Dan memang kita lari-lari Om ya, kadang ngomong NLP, kadang ngomong public speaking ya Om ya. Sama aja Mas, nggak apa-apa. Nah, terus backgroundku logonya hipnoterapi, kan gak nyambung gitu. Tak pikir malam ini kita ngomong curhat, maka logo hipnoterapi benar-benar nyambung. Gitu. Ternyata akan ngomongin NLP. Oke, kembali ke sini. Optimis, realistis. Nah, untuk orang optimis dan realistis, pasti ada pengalaman di masa lalu yang membuat seseorang itu menjadi traumatis ketika memulai untuk jualan. Yuk, jualan yuk. Jual apa? Jual hijab. Jual jamu, jual nasi kotak, wah sulit. Nah, bagaimana mengubah pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu sehingga menjadi menyenangkan? Dalam artian lebih berdaya. Kalau saya pasti bertanya dulu, kenapa ngerasa susah gitu loh? Awalnya kenapa? Jadi kalau dia sudah cerita, nanti akan ketemu titik permasalahannya, kemudian kita urai titik permasalahannya, itu masalahnya ada di mana gitu loh. Jadi kadang jadi nggak besar itu karena memang ada titik-titik yang tersumbat darahnya gitu loh. Jadi harus ditotok supaya peredaran darahnya lancar lagi. Udah itu aja. Maksudnya dari pengalaman dia, oh begini gitu ya. Misalnya, oh ditipu gini. Ya sudah, berarti kalau ditipu, di DP-in doang terus nggak dilunasin, sudah, berarti besok-besok harus full payment before delivery. Kalau orangnya nggak mau, ya biarin aja. Masih berarti memang belum rezekinya gitu. Oke. Sebentar, ini ada pertanyaan ini. Sebetulnya Om Heribertus tuh jasanya apa sih? Yang dijual apa sih? Siapa tuh Mas yang nanya? Anggap aja ada yang nanya gitu Om. Oh gitu. Iya. Apa ya? Ya, salah satunya adalah saya buka jasa untuk Google Ads. Kemudian saya juga punya jasa untuk maintenance sosial media. Oke. Saya punya jasa juga optimalisasi lah ya. Oke. Lanjut Om. Ini Om. Yes. Kalau kita perhatikan manusia, yang jualan itu kan manusia. Dan orang yang berjualan itu biasanya punya perilaku-perilaku.
kita bagi aja menjadi dua. Perilaku unggul dan perilaku buruk. Nah, yang menarik yang mau dibahas yang mana, Om? Penjual yang unggul perilakunya atau penjual yang perilakunya buruk, Om? Yang dampaknya kepada penjualan. Karena saya belajar sama Mas Ilyas ya, nggak ada sebenarnya yang perilaku buruk. Jadi perilaku baik sama perilaku kurang baik gitu ya Mas ya. Oh, gitu. Karena di NLP sendiri ada cara mengubah perilaku dan kebiasaan buruk loh, ada loh itu. Oh iya, biarin aja. Saya tetap tidak mau menggunakan kalimat itu soalnya. Jadi kalau saya pribadi gini, sebenarnya semua itu cuma soal sudut pandang sih Mas. Jadi perilaku buruk tanda kutip menurut siapa? Oke. Perilaku baik tanda kutip menurut siapa? Gitu. Jadi misalnya gini, kita sudah melakukan yang terbaik lah, misalnya kita sudah senyum, kita sudah ramah, tapi ternyata yang lagi datang itu memang dari awal udah rese tamunya. Dari awal udah banyak pertanyaan, dari awal udah macam-macam, and then yang terjadi adalah kita dianggap bukan penjual yang ramah atau bukan penjual yang baik. Padahal kan sudut pandangnya yang awalnya rese itu kan dia gitu. Jadi kalau saya ditanya ngelihat dari sudut pandang penjual yang baik sama penjual yang kurang baik, saya tetap bicara tergantung sudut pandangnya. Karena banyak dari kita itu selalu berpikir pada satu titik tertentu. Ya. Nah, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Yang namanya jualan itu kan membangun hubungan dengan pelanggan, membangun kedekatan. Ada pelanggan itu, contoh simpel lah di sekitar sini yang ada itu. Di seorang penjual bakso Malang, awalnya kan ikut bosnya bakso Malang. Setelah dia pinter masak, dia keluar dan bikin bakso sendiri gitu. Yes. Dan ketika dia bikin bakso sendiri, area yang dia jual ya area yang dulu dia kerja di situ, hubungan pelanggannya kan sudah dekat gitu. Pelanggannya mantan pelanggan bosnya juga. Nah, pelanggannya mantan pelanggan bosnya yang dulu gitu. Ya, itu berarti kan secara NLP dia pintar ya membangun kedekatan ya Om ya, memanfaatkan bosnya untuk membangun kedekatan. Yes. Dan memang setelah dia menjual, kalau ikut bosnya, misalkan satu pentol, satu bakso, jualnya 1.250. Nah, karena dia jual sendiri menjadi 1.000, otomatis kan lebih murah, lebih rame kan gitu. Nah, sekarang kita kembali ke ini, membangun kedekatan tanpa harus mencontoh yang bakso yang tadi gitu loh, yang lain. Bagaimana kita membangun sebuah kedekatan dengan calon pelanggan kita? Sebenarnya kalau membangun kedekatan ada banyak faktor ya Mas. Ada beberapa unsur psikologis yang saya belajar dan ada beberapa unsur NLP yang saya belajar dari Mas Ilyas. Jadi kalau kita membangun kedekatan, misalnya contoh, saya itu lagi senang, lagi suka sama konsepnya DISC, dominan, influence, steadiness, compliance. Nah, saya berusaha menggali 1-2 pertanyaan dari lawan bicara saya. Dia tipe apa? Oke. Kemudian dari tipe tadi ini saya gabungkan lagi. Apakah dia visual, apakah dia audio, ataukah dia kinestetik? Nah, jadi kalau saya tahu dia tipenya influence, orang yang doyan ngomong kayak saya, and then ketika saya juga dapat misalnya Steven-nya dia apa, saya jadi bisa tahu. Saya menguasai lawan bicara saya. Jadi kedekatan itu bukan berarti kita harus sok SKSD, enggak. Tapi kedekatan itu dibangun dari sebuah pertanyaan yang menyebabkan kita mengetahui dia itu apa. Oke. Nah, itu kalau sebelum PPKM. Nah, ketika kita PPKM dan kita mau mendekati pelanggan kita, melalui apa? Online lah. Online ya. Termasuk Zoom kayak gini ya. Ini kita lagi mendekati calon customer kita gitu ya, Om ya. Iya, jadi misalnya gini.
kita pasang status di sosial media itu tuh bener-bener, makanya gini, kemarin sempat ada yang komen ya di status saya, kenapa gambarnya nggak nyambung sama status. Nah, itu memang salah satu trik saya gitu loh. Jadi saya mau tahu audiens saya itu fokusnya sama gambarnya, sama captionnya, atau sama call to actionnya. Karena di situ sebetulnya ada bahasa-bahasa yang tanda kutip saya sembunyikan. Jadi saya mau tahu nih, apa namanya, ya iseng aja sih sebetulnya. Saya mau tahu kontennya ini ngenaknya kemana gitu loh. Oke, very good. Jadi dari serangkaian banyak campaign-campaign yang dilakukan itu sudah ada model-modelnya Om ya, sudah ada apa ya kalau kita menyebut itu formula ya. Oh, formula ini dampaknya seperti ini, formula ini seperti ini gitu ya Om ya. Kalau untuk formula, saya masih tetap bertahan dengan formula dasar. Ini seperti yang saya pernah tulis di buku saya, formula AIDA. Saya tetap bertahan dengan formula AIDA. Jadi gimana caranya konten saya itu harus getting attention. Jadi makanya kenapa gambar saya nggak nyambung sama caption, itu saya supaya getting attention. Oke, getting attention. Misalnya saya ngasih gambar yang bagus banget 2 hari lalu kalau nggak salah. Saya ngasih gambar bagus banget. Saya cuma nulis tiba-tiba aja kepikiran. Nah, dari situ saya langsung saya bisa melihat gitu loh respon orang-orang yang melakukan interaksi dengan akun saya. Oke. Gitu. Nah, itu yang saya pertimbangkan dengan jelas-jelas dan dengan matang. Oke Om, kalau kita saat ini melihat kondisi seperti ini, kemudian ini katanya PPKM diperpanjang ya Om ya? Gosipnya sampai akhir Juli. Oh, akhir Juli ya, akhir Juli. Ya, jadi nambah kan 6 sampai 20 ya, nambah 10 hari berarti. 10 hari ya. Di selama 10 hari ini yang bisa kita lakukan semua di mana Om untuk penjual Om? Kembali semua masih di online? Oh, ya semua di online. Tapi kalau menurut saya penjual-penjual sekarang itu justru harusnya momen di mana mereka bisa lebih banyak belajar. Artinya gini, audiens yang mereka kejar itu sekarang kan lebih banyak jumlah audiens yang mereka kejar. Ya. Nah, gimana caranya jumlah audiens yang mereka kejar ini bisa lebih dapat banyak interaksi. Jadi misalnya gini, contoh, Instagram kan ngeluarin fitur Reel. Nah, itu masuklah ke sana. Karena di fitur Reel itu reach yang dikasih sama Instagram lebih gede dibanding postingan biasa gitu loh. Saya sudah uji coba. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan, dekati lagi kontak-kontak yang sebelumnya pernah beli, ajak ngobrol. Ajak ngobrolnya itu harus dengan pertanyaan yang pasti dijawab, bukan dengan ya dan tidak. Jadi kalau saya mau iseng, saya biasanya nanya sama, misalnya saya lagi isengin cewek gitu ya, saya nggak akan nanya apa kabar gitu loh, karena kalau nanya apa kabar biasanya orang pengen minjem duit. Nah, saya biasanya pertanyaan saya adalah, kamu baik-baik aja kan? Nah, kalau dengan pertanyaan kamu baik-baik aja kan, itu nggak dijawab, ya sudah, berarti lupakan. Gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya, karena gini, kalau Mas Ilyas tiba-tiba ditanya, Mas Ilyas baik-baik aja kan? Rasanya gimana, Mas? Beda rasanya. Rasanya gimana? Jadi mayoritas basa-basi di Indonesia itu nanya kan, halo Mas Ilyas, apa kabar? Gitu kan ya. Nah, kalau saya enggak. Saya kalau nanya, kalau udah lama nggak komunikasi, saya nanya, Mas Ilyas, baik-baik aja kan? Tanda tanya. Udah, itu akan memancing sebuah jawaban bukan ya dan tidak. Iya, emang kenapa? Aku baik-baik aja, emang kenapa? Gitu. Gak apa-apa, aku cuma pengen tahu kabar Mas Ilyas, aku mau memastikan Mas Ilyas baik-baik aja. Karena dengan Mas Ilyas baik-baik aja, otomatis aku bisa komunikasi sama Mas Ilyas dengan baik. Anyway, Mas Ilyas,
kelasnya bulan ini ada apa aja gitu loh. Jadi endingnya saya mau menawari misalnya jasa IO saya ke Mas Ilyas, misalnya kayak gitu. Oke. Gitu. Ya, jadi pola pendekatan yang berbeda dan kreatif. Good. Pokoknya harus getting attention pola pendekatannya. Jadi Attention. polanya itu getting attention. Nanti setelah getting attention, interest. Interest itu kita sudah tahu kita mau ngebahas apa. Jadi jangan ditanya misalnya, saya nanya ke Mas Ilyas gitu ya, getting attention sudah. Mas Ilyas baik-baik aja kan? Mas Ilyas jawab, iya aku baik-baik aja, emang kenapa? Aku cuma jawab nggak apa-apa, interest itu tidak akan terbangun. Oke? Nah, tadi kan sudah saya kasih contoh, saya akan banyak bercerita. Saya akan banyak bercerita untuk membangun interest-nya. Kemudian D-nya itu desire. Desire itu Mas Ilyas kan mungkin masih ragu nih. Masih ragu kalau mau buka pelatihan public speaking di hotel karena kondisinya masih kayak gini gitu ya. Nah, saya akan ngebangun sebuah desire. Nggak usah khawatir Mas Ilyas. Kenapa? Karena di kita itu kita sudah pasti melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatannya itu bukan protokol kesehatan ala-ala Bapak senang gitu loh, tapi protokol kesehatan yang benar-benar dilakukan. Jadi nanti semua tamu wajib untuk hand sanitizer. Semua peserta Mas Ilyas nanti gratis face shield. Semua peserta Mas Ilyas itu nanti gratis masker. Maskernya bukan sekedar masker kain biasa, bukan sekedar masker medis biasa, tapi nanti dikasih double lagi masker kain. Jadi itu akan bisa ngebantu pesertanya Mas Ilyas terasa nyaman. Terus nanti juga Mas Ilyas akan kita bantu untuk broadcast ke jaringan hotel kami yang list datanya sudah ada di kami. Ya, itu kan ngebangun desire gitu. Lalu kemudian, jadi kalau memang Mas Ilyas mau ada rencana, kabarin aja ke kita, kapanpun pasti kita bantu. Very good. Itu udah jadi point action di A terakhir. Jadi saya selalu tetap mengandalkan pola AIDA saya, karena buat saya pola AIDA saya itu adalah sebuah pola banget gitu. Jadi nggak cuma buat bisnis pola AIDA itu. Jadi kalau misalnya masih jomblo, pola AIDA ini bisa dipakai untuk ngedeketin lawan jenis. Attention, interest, desire. Ya, attention, interest, desire, action. Action. Oke, very good. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan bahwa manusia itu kan ketika menerima informasi dari kita, itu mereka menerima, menyimpan, dan digunakan. Bagaimana supaya pada saat kita sebagai penjual menyampaikan informasi itu disimpan lama. Dan ketika butuh sesuatu, yang dikontak adalah kita. Trik apa yang dapat kita lakukan supaya informasinya tembus ke dalam bawah sadar para klien kita? Jadi gini Mas, lewat salah satu buku yang saya baca, saya lupa judul bukunya ya, karena saya bukan pembaca yang detail, saya speed reading. Jadi di salah satu buku yang saya baca itu, kalau kita mau bikin sebuah iklan, kalau kita mau bikin sebuah kampanye, 6 detik pertama adalah kunci memenangkan persaingan. Jadi 6 detik pertama itu akan membuat konten saya tidak mudah dilupakan. Jadi akan nancep. Jadi cara bikin nancep adalah satu, konten-kontennya itu harus sering-sering ngajak interaksi audiens. Oke. Yang kedua, buatlah sebuah tagline yang gampang diingat. Tagline yang mudah diingat seperti apa, Om? Contoh. Saya Maret 2021 ada salah satu orang datang ke tempat saya. Dia jualan kuenya brownies. Dia jualan browniesnya sengaja di packaging dengan kemasan yang sangat mahal karena dia mau membuat sebuah pembeda, added value-nya di sana. Jadi kemasannya tuh mahal banget lah. Nah, tapi saya tanya sama dia, dengan kemasan semahal ini, gue tahu untungnya sekian karena harga HPP-nya kira-kira sekian.
Nah, kemudian saya nanya, tagline-nya apa? Terus ternyata tagline-nya tuh dibuat dari hati. Sekarang saya nanya sama dia, nah kalau tagline-nya dibuat dari hati, ini tuh buat siapa? Buat customer lo atau buat lu? Karena yang buat ini lu, aku bilang gitu kan. Nah, akhirnya akhirnya dia melakukan transformasi si brownies-nya ini. Jadi brownies-nya ini intinya brownies-nya ini dibuat sebuah transformasi baru. Tadinya dia loyang gede, kemudian harganya dibikin premium, dikasih kotak yang bagus, dikasih pita, dikasih hiasan menarik, dikasih kartu, cakep lah. Nah, saya bilang sama dia, ini bukan tentang customer lu, ini tentang idealisme lu, gitu loh. Terus gue harus gimana, kata dia gitu. Jadi gini, yang perlu dilakukan adalah dirubah dulu polanya. Jadi saya bilang sama dia, akhirnya dia bikin itu kemasan yang lebih kecil. Nah, dia bilang intinya brownies-nya ini untuk dimakan berdua, gitu. Nah, tapi lagi-lagi itu bisa menaikkan omset dia. Tadinya sebulan itu dapat 1 jutaan, terus dia naik jadi dapat 5 juta karena dirubah konsepnya. Terus ketemu saya lagi, saya bilang dimakan enak berdua. Saya bilang, kalau dimakan enak berdua, itu masih pentingnya tuh buat elu, bukan buat customer lu. Saya bilang, terus gimana caranya? Akhirnya saya bilang, e, brownies ini enak dimakan berdua awalnya kan. Terus saya bilang, diganti coba. Makan brownies ini bikin kamu tambah romantis. Jadi bikin kamu tambah romantis itu bukan tentang yang jual, tapi tentang yang beli, tentang yang makan. Jadi romantis. Jadi yang ada dalam imajinasinya orang yang beli adalah gue pengen jadi lebih romantis nih. Padahal mah itu kan cuma sekedar kamuflase aja gitu loh. Very good. Oke, yes. Jadi konten yang menarik, konten yang terus mengajak interaksi, dan yang kedua tagline yang mudah diingat. Mulai dari makan berdua menjadi lebih romantis. Yes. Ada tambahan lagi yang ketiga, nak Om? Apa ya? Udah cukup aja, Mas. Oke. Kita lanjutkan lagi, Om. Jadi seseorang itu akan menyimpan informasi itu bisa bertahan lama, dan ketika dia butuh sesuatu akan menghubungi kita ketika materi yang kita sampaikan itu begitu menariknya. Gampang gitu, karena sejauh ini manusia itu lebih banyak dicekokin sama informasi-informasi yang begitu-begitu aja gitu loh. Jadi keputusan itu dibuat kan sama otak kadal ya. Ya, reptil. Ya, keputusan itu kan dibuat sama otak kadal. Nah itu dia kan dipasangin barrier-barrier tuh dari zaman kita kecil. Jangan keluar malam, jangan pacaran sama orang ini, jangan kesini, jangan begini gitu kan. Nah, itu kan kita harus menembus barrier-barrier itu. Nah, cara menembus barrier itu adalah buatlah dia merasa nyaman, dan itu bukan tentang si penjual, tapi tentang audiensnya. Tentang audiens. Itu pasti akan nempel gitu. Nah, ini Om, tentang PPKM yang diperpanjang sampai akhir Juli ini. Kita kan dari tadi Om Heribertus mengatakan ini saatnya para penjual itu belajar. Mulai belajar tentang dunia digital, belajar tentang bagaimana membuat komunikasi yang menarik. Nah, kita tahu Om, orang belajar sekarang itu kan di internet, di YouTube, blog atau apapun sangat banyak. Kita benar-benar kebanjiran informasi. Bagaimana kita tahu, oh belajar ini tuh bagus loh channel ini gitu loh. Daripada kita ngabisin kuota, terus kemudian menghabiskan waktu, tapi hasilnya nggak optimal. Ada nggak tipsnya Om buat penjual? Ya misalnya gini, dia mau fokus di mana gitu. Misalnya contoh, dia sebelumnya kuatnya di Shopee misalnya gitu ya. Ya udah,
Shopee-nya biarkan berjalan seperti biasa. Nah, dia mau masuk ke Tokopedia misalnya gitu ya. Ya, dia bisa cari materi-materi tentang Tokopedia gitu loh. Terus kemudian mau cari materi seputar Facebook Ads gitu ya. Ya udah cari dikulik aja seputar Facebook Ads sambil sambil dites gitu loh. Jadi memang Misalnya, harus misalnya praktek ya Om ya. iya, iya. Oke. Ini penonton kita sepi ini Om. Ada interaksi Om. Pada malam Nggak mingguan apa-apa, mungkin ya Om. nggak apa-apa. Dinikmatin aja. Nah, terus apalagi nih Om? Kita mau bahas apa lagi nih Om? Mungkin tuh prolognya cukuplah tentang NLP sellingnya Om. Ya, ya. Ya, kalau saya bilang ya, yang dimiliki sama Mas Ilyas itu sudah paket komplit ya. Artinya NLP sama hipnoterapi itu kan sebagai sebuah satu kesatuan yang menarik buat saya. Ya. Jadi satu kesatuan, jadi menggunakan bahasa-bahasa itu kan sebenarnya neuro linguistic programming itu di NLP-nya. Bahasa-bahasanya itu digunakan di NLP sebetulnya. Nah, cara-caranya itu digunakan di hipnoterapinya. Oke. Jadi itu satu kesatuan yang menarik. Nah, dikemas lagi sama public speaking-nya. Jadi misalnya gini, saya belakangan ini memperhatikan beberapa body language dari gubernur-gubernur yang ada di Indonesia. Oke. Nah, saya memperhatikan beberapa body language-nya itu, saya memperhatikan ada beberapa body language itu yang sebetulnya itu seperti kaku dan dilatih. Saya tidak mau menyebutkan nama ya. Itu seperti kaku dan dilatih. Nah, public speaking-nya saya melihatnya adalah seseorang ini jadinya lebih banyak berpikir ketika dia ingin menyampaikan sebuah informasi. Jadi saya melihatnya secara public speaking, dia itu masih berpikir. Seharusnya sebagai seorang pejabat publik, ilmu yang wajib dia perhatikan adalah seputar NLP, hipnoterapi, sama public speaking. Jadi dia nggak bisa cuma sekedar belajar public speaking kok, karena public speaking itu kan lebih buat saya sendiri pribadi, public speaking itu kan lebih ke arah bagaimana namanya public speaking. Speaking itu berbicara kepada publik. Itu hanya sekedar kontennya. Jadi dia sekedar berbicara kontennya. Sekedar kata-kata yang keluar saja. Tapi secara body language-nya dia harus mempelajari ilmu-ilmu di NLP dan ilmu-ilmu di hipnoterapi. Karena dengan penggunaan bahasa yang tepat, public speaking-nya itu akan jadi lebih menarik. Kemudian dia mempelajari juga secara hipnoterapi, artinya gini, dia mempelajari pertanyaan yang datang ke dia. Jadi dia mempelajari pertanyaan yang datang ke dia. Artinya gini, to be honest aja, orang di Indonesia atau wartawan di Indonesia itu kadang-kadang pertanyaannya menjebak. Nah, kalau pertanyaannya menjebak, sebaiknya tidak usah diladenin. Gitu. Jadi saya melihatnya konteks di sini konsep yang Mas Ilyas lakukan sebenarnya sudah one stop solution, artinya belajar yang pertama itu menurut saya harusnya belajar NLP dulu. Setelah belajar NLP baru belajar hipnoterapi, baru terakhir belajar public speaking. Karena public speaking itu kalau alam bawah sadarnya sudah disetel, state-nya sudah disetel lewat NLP, sudah disetel pakai self hypnosis. Yes. Public speaking-nya jalan sendiri gitu loh. Tapi public speaking itu perlu dilatih. Nah, latihan itu memang butuh kelas gitu menurut saya. Jadi kayak seperti misalnya gini, kita berbicara seperti ini aja, posisi postur kita kan juga harus diperhatikan karena kita berbicara untuk publik. Kalau kita posisi posturnya lebih banyak yang iya, baik. Itu bukan seorang a good leader. Jadi posisinya memang harus saya terus terang aja saya memperhatikan banyak tokoh gitu ya. Jadi kadang
saya lebih banyak nyampah di Instagram, saya lebih ngelihat yang oh si sosok famous ini dia gesturnya begini, sosok ini dia gesturnya begini gitu, dan ketika ada kasus gitu misalnya, ada kasus, saya melihat ada beberapa body language, saya mempelajari body language-nya, bukan mempelajari kasusnya, karena kasusnya itu kan sebenarnya hanya sebuah konten, tapi konteks di belakang itunya saya harus tahu gitu loh. Dan karena itu akan mempengaruhi sudut pandang saya. Oke, very good. Gitu, Mas. Tambahan satu lagi Om, untuk personal brandingnya Om, orang itu wajib nulis buku Om. Nggak juga sih Mas. Kan? Nggak juga, karena gini, kemarin saya kan beli buku tuh ya, katanya buku adalah jendela dunia, saya buka-buka nggak ketemu jendelanya. Namanya juga metafora Om. Ya nggak, saya juga kan bermetafora balik toh. Nah, tapi memang menulis itu kan, kalau zaman dulu orang menulis itu selalu diasosiasikan dengan buku. Dulu kan seperti itu. Tapi ketika ada media digital, orang kan mulai beralih kan, menulis kalau mulai dari web, blog, kemudian sekarang orang mulai menulis di sosial media. Jadi ada banyak lah. Nah, saya perhatikan orang-orang yang kreatif, dia tuh menggunakan media sosialnya sebagai media untuk ini loh, apa? Nyicil, nabung tulisan gitu loh. Jadi benar, setelah 6 bulan atau 1 tahun terbitlah satu buku baru. Isinya apa? Ya tulisan dia di sosial media, entah melalui catatan, entah melalui note di Instagram, seperti itu. Terus saya melihat juga ini Om, personal branding ketika seseorang sudah nulis buku, entah bukunya laku atau tidak, yang penting kan udah nulis buku Om. Ini loh buku saya kan gitu Om. Walaupun orang kan nggak mungkin bertanya, itu bukunya laku atau enggak, kan nggak pernah ada kayak gitu. Nggak sampai sedetail itu gitu loh. Syukurlah saya udah pernah bikin buku berarti. Oke Om Ber, untuk prolog kita cukup ya, untuk pemanasan kita NLP sellingnya ya. Sebetulnya ini kan masih di luar, belum mendetail. Kita belum ngomong tentang presupposisi NLP untuk jualan. Mungkin next kita akan kupas melalui contoh-contoh bedah kasus lebih menarik mungkin. Ya nanti kalau memang model begitu ya saya nyiapin ya sedikit sampel-sampel yang jadi viral yang pernah saya kerjain. Ya, siap. Tapi hanya sampel ya, bukan untuk ditiru mentah-mentah ya, karena apa ya, pengalamannya beda gitu. Jadi takutnya nggak bisa menjawab pertanyaannya gitu loh. Strukturnya kan berbeda Om. Strukturnya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Oh gitu ya. Ya, nanti yang butuh struktur penyampaian dan lebih detail, lebih mendalam kan bisa kontak ke kita Om. Nanti bisa kita buatkan solusinya seperti apa untuk lebih mendetail. Gitu Om Heribertus. Ya, terima kasih Mas Ilyas. Saya tunggu ini invite kelas NLP yang level selanjutnya. Untuk NLP Master Track dan trainernya ini ya terserah Om Heribertus mau belajar sendiri atau nunggu teman. Nanti kalau nggak pas, soalnya saya belum bisa ke Semarang ya, saya mesti vaksin dulu kan. Saya baru positif kemarin, nungguin 3 bulan lagi nih baru bisa kemana-mana. Mobil saya kebetulan saya tinggal di Semarang, kalau ada mobil kan bisa langsung ngacir aja. Oke, siap. Oke, nanti kita sambung kontak-kontak lagi Om. Siap, makasih Mas Ilyas. Terima kasih. Oke. Ya. Nah, teman-teman, demikian sesi sharing kita pada malam hari ini. Sebetulnya kita tuh mau bahas tentang curhat, tanya apa saja dengan Om Tri Susanto, tapi beliau lagi ada jadwal ngaji, maka malam hari ini secara opsional kita matching ketemu dengan Om Heribertus. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar secara online, kita ada kelas NLP, hipnoterapi, public speaking, writing, dan digital marketing. Semua dibawakan oleh expert di bidangnya masing-masing. Saya
Ilyas Abso mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.